المبين الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah Jumat yahdikumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahi kita berbagai kenikmatan yang tidak terhingga. Salah satunya kenikmatan kesehatan yang pada hari ini kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan muamalah dan juga ibadah, terutama sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Syuhada ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa bagi mereka yang akan melaksanakan sholat Idul Adha hari Sabtu yang besok, maka tentu hari ini melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tentu ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 Qamariyah ini, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang sekarang ini sudah siap-siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kedua adalah hari Raya Adha, dan ketiga adalah pelaksanaan dari udhiyah atau penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Begitu besar perayaan Idul Kurban ini, maka umat Islam selalu menyambutnya dengan gegap gempita, penuh dengan sukacita, dan lantunan takbir menjelang Idul Adha selalu bergemuruh mengiringi perginya senja hari pelaksanaan sholat Idul Adha, dan sekaligus juga mengawal sembelihan hewan kurban yang menjadi hari raya itu sendiri. Dan umat Islam tenggelam dalam penghayatan ritual ibadah yang syarat dengan makna ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, kurban bahkan Idul Adha itu sendiri seringkali hanya dipahami sebagai ibadah ritual keagamaan rutin saja. Artinya yang melaksanakan ibadah kurban dan sholat Idul Adha hanya mengharapkan pahala dan juga surga. Setiap melakukan ibadah kurban, yang terbayang adalah begitu besarnya pahala dan nikmatnya masuk surga. Akibat dari pelaksanaan kurban yang dilaksanakan oleh masing-masing yang mampu untuk melaksanakannya, akan tetapi nilai atau makna ritual dari ibadah kurban, apalagi makna sosialnya, seringkali terlupakan. Akibat nyata yang dirasakan adalah bahwa ibadah kurban itu akhirnya tidak mampu melahirkan nilai-nilai praktis dalam kehidupan masyarakat. Jamaah Jumat as'adakumullah, maka ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan akar sejarah diturunkan ibadah kurban ini pada kita dan sampai hari ini, maka kita menemukan makna spiritualitas yang sangat tinggi. Secara spiritual, apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu menunjukkan kepasrahan atau kepatuhan yang total
hamba kepada Allah di dalam menunaikan ibadah ini. Ternyata bahwa kepatuhan atau kepasrahan bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Dan setiap ibadah memang menuntut adanya totalitas kepasrahan dan kepatuhan. Inilah yang disebut dengan ibadah yang ikhlas, tanpa pamrih, kecuali karena Allah semata. Ini bermakna bahwa kita di dalam beribadah harus ikhlas. Jangan sampai ingin pamer atau dianggap memiliki tingkat ibadah yang tinggi. Dan ibadah yang ikhlas dan pasrah adalah jauh dari riya, ingin dilihat orang, atau jauh dari sum'ah, agar didengar orang. Tetapi ini adalah lillah dan juga billah. Nabi Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail telah membuktikan agar manusia muslim jangan sampai terpenjara oleh kecintaan kepada dunia, apakah itu harta, kedudukan dan lain sebagainya, secara berlebihan, dan membawa dirinya lupa pada hakikat dan tujuan hidup ini adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata korban itu sendiri mengandung makna dekat, sehingga ibadah korban upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti ibadah korban adalah menguji kesadaran dan sejauh mana segala pola pikir, pola tindak kita ini benar-benar sejalan dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan karakter orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kurban di dalam pengertian Islam merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat binatang ternak yang disembelih. Dengan menyembelih binatang ternak, seorang muslim pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik telah merelakan sebagian harta yang dimilikinya sebagai realisasi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Karena itu kurban di dalam Islam hanyalah sebagai perlambang. Sebab yang terpenting adalah ketulusan hati untuk melaksanakan ibadah itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkorban dalam konteksnya yang lebih luas akan membangun eksistensi manusia yang sejati. Manusia yang menyandang status Abdullah dan Khalifatullah sebagai hamba Allah dan wakil Tuhan di permukaan bumi ini. Maka setiap yang disyariatkan Allah kepada hambanya, di samping memiliki makna dalam konteks relasi hamba dengan Robnya, juga selalu memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks relasi hamba dengan hamba. Sehingga setiap yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah kurban di samping memiliki ritual juga mengandung makna sosial. Artinya umat Islam yang melaksanakan kurban atau umat Islam yang belum berkesempatan melaksanakan kurban, tetapi mereka merayakan Idul Kurban, sudah seharusnya berupaya mengambil makna yang ada dalam ibadah kurban agar umat Islam benar-benar dapat mengimplementasikan nilai atau makna ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah kurban yang dirayakan setiap tahun oleh umat Islam jangan hanya sampai di bibir saja, jangan hanya sampai pada proses penyembelihan hewan kurban saja,
Bahkan sangat ironis, ibadah kurban hanya dijadikan arena pesta pora, makan-makan bagi masyarakat. Jemaah Jumat yang saya muliakan, ibadah kurban haruslah dimaknai sebagai pendidikan kepada orang yang mampu untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada umat yang membutuhkan, dengan harapan dapat meringankan beban penderitaan bagi kaum lain yang masih dalam kemiskinan, membantu agar meringankan beban orang lain tidak selalu dengan harta kekayaan, melainkan bisa dengan kemampuan intelektual. Orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kualitas intelektual, maka mereka harus membantu meringankan beban dengan pikiran, dengan konsep-konsepnya yang membangun dan positif. Jamaah rahimahumullah, maka semangat membantu meringankan penderitaan sesama manusia adalah substansi kurban yang perlu dikedepankan. Orang yang tidak memiliki semangat untuk membantu meringankan beban penderitaan orang lain, meskipun mereka setiap tahun melaksanakan penyembelihan hewan kurban, belum dapat dikatakan telah melaksanakan ibadah kurban. Sebaliknya, meskipun seseorang tidak pernah menyembelih hewan kurban, tetapi memiliki semangat dan selalu memberi bantuan pada orang lain yang membutuhkan, berarti mereka telah melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban juga mengandung makna agar umat Islam dalam kehidupannya selalu membuang jauh-jauh sifat-sifat binatang yang bersarang di dalam dirinya. Karakter dominan dari binatang hanya mementingkan isi perut, tidak mengenal aturan, norma, bahkan etika. Kurban tentu saja bukan semata-mata hanya cukup dengan menyembelih hewan kurban. Justru yang sangat penting adalah bagaimana agar manusia ini mampu membuang jauh-jauh segala mentalitas yang dimiliki binatang dari dalam dirinya. Imam Al-Ghazali menyebut ada dua sifat yang selalu bergejolak di dalam diri manusia, yaitu sifat malaikatiyah dan sifat hewaniyah. Sifat malaikatiyah selalu mengajak untuk berbuat positif, sedangkan sifat hewaniyah selalu mengajak untuk berbuat jahat. Dan substansi kurban berarti upaya untuk mengoptimalkan sifat malaikatiyah dan menghilangkan sifat-sifat hewaniyah. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa amarahum bi kulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi a'azzahum bihi ba'da dhillah wa jama'ahum bihi ba'dal furqah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahli najdah wa syahama. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haitsuma kuntum fa innallaha ya'lamu sirrakum wa alaniyatakum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdama wa ansurna al qaumil kafirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih dhata bainina
واهدنا سبل السلام. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ومعايشنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.